Wadah seniman berkarya, menggelar cipta dan karsa. Seni budaya milik kita, jam persatuan bangsa. Taman Budaya Jambi, Taman Budaya Jambi. Sejak lahir, manusia selalu dikekang oleh selimut akal budi, dikekang oleh segala macam topeng kesopanan, dikekang oleh segala macam tetek bengek. Tui! Sekarang saatnya kita bisa bebas. Kita bisa menyerbu, perang, bertempur. Di sanalah kebebasan. Perang itulah kebebasan. Kita bisa bebas dari hukuman bila kita terbunuh. Sekarang juga kita berangkat, Pak. Aku seorang di antara kamu, kawan-kawan. Aku tahu perasaanmu. Tapi dalam hal ini, perhitungan harus dimenangkan. Bukan perasaan. Kita tunggu sampai 2-3 lagi. Untuk apa, Pak? Ya, untuk apa lagi, Pak? Perahu yang terdampar itu adalah perahu karang tiba badai. Orang-orang di seberang tentu menunggu daya malam. Kita harapkan mereka cepat sampai. Setelah itu, kita ketahui suasana di seberang. Lalu menentukan sikap. Dulu kita cepat mengambil sikap untuk lari, Pak. Mengapa sekarang kita tidak cepat mengambil sikap untuk perang? Besok mati, sekarang juga mati, Pak. Sebelum mati kita tak boleh menyia-nyiakan hidup. Kita semua berani mati. Kenapa kita takut hidup? Sudah lama kita menyanyiakannya. Berapa lama umur habis kita berikan mentah-mentah hanya untuk penderitaan seperti ini. Ini bukan penderitaan. Ini ketabahan. Kenapa kau? Sudah 1 bulan kita di sini. Sampai kapan kita begini, Pak Kapten? Sampai Angkatan Laut Republik datang. Dan bukan lari seperti kita, tapi datang membawa berita kemerdekaan penuh. Kalau mereka tak datang, apa ada harapan? Harapan tetap ada. Segala harapan. Juga harapan mati. Kau takut mati? Bapak tidak takut mati? Aku malah menantikannya. Itulah kemerdekaan mutlak. Kebebasan abadi. Kebebasan Bapak sendiri. Bapak memang bisa mati tenang. Karena Bapak sudah lama hidup. Tapi kami masih muda. Kami masih belum mau mati. Siapa yang menyuruhmu mati? Bapak? Ya, Bapaklah pembunuh kami. Siapkan saja saksimu. Kalau kita menginjak pengadilan utara. Kita semua tahu bahwa Bapak yang memberi komando untuk menembak perahu. Pengalaman perahu itu menjadi sebab kita tak pernah bisa lepas dari kekangan pulau neraka ini. Jadi, kita tidak bisa pulang ke tanah yang terjajah maksudmu itu. Barangkali negara kita sudah merdeka dan kita di sini terjebak, tersiksa karena kecerobohan Bapak sebagai pemegang komando. Tapi kalau Belanda masih berkuasa, artinya aku yang membawamu dan menyelamatkanmu dari tanah kemerdekaan ini. Hah! Sri Kandi, kalau mujur aku bisa menyeret ke pengadilan, kemana kau berpihak?
Jarang kau jawab pertanyaanku, Sri Kandi. Tapi cobalah jawab satu ini. Sri Kandi, Itu bukan namaku. apapun namamu, sudahi jemur-jemur baju seragam kita itu. Jawab pertanyaanku. Aku tak akan berpihak. Ingat, kau disumpah untuk menjadi saksi. Baik, akan kuceritakan kebenaran peristiwanya. Semua Ya, semuanya. akan kuceritakan juga, Kak, bahwa dia yang menembak pajurumu dia Malang itu. Kau tahu, aku sengaja menempatkan batu karang bercabang 7 di atas makamnya supaya lebih mudah dikenal. Bukti itu yang bisa menyeret si tua itu ke ujung bedil. Dan setelah komandan tua itu gugur, tidak mampus, baru kau jawab pertanyaanku, bukan? Aku tak paham hukumnya. Begitu jelas, itu pembunuhan. Kau lupa satu hal, kawan. Apa? Aku istrinya. Aku ingat Sri Kandi. Tapi aku ingat juga bahwa kau mencium jurumudi sebelum dia mati. Satu bukti bahwa kau tidak cinta pada Kapten Gai itu, biarpun dia suamimu. Dan kalau kau bisa jatuh cinta pada jurumudi yang hitam marang itu, bahkan aku merasa diriku lebih gagal lagi. Kau berjalan. Alah, tidaklah sejelek itu. Bisa diterima akal kalau kau lebih gairah pada jurumudi yang gempal daripada suamimu. Komandan sudah Kau peot. tidak mengerti orang muda. Aku mengerti Sri Kandi. Di pulau ini hanya akulah yang paling gagah. Aku tahu seleramu, Sri Kandi. Jangan sentuh aku. Kau menghina bangsat. Kau tahu kenapa aku berciuman dengan jurumudi itu? Karena aku juru rawatnya. Aku berkewajiban merebutnya dari kematian dan mengangkatnya dari kejatuhan semangat. Untuk lukanya, aku tak bisa berbuat apa-apa karena obat-obatan memang tidak ada. Untuk semangatnya, aku terpaksa memberikan diriku sendiri karena cuma itulah yang aku punya. Aku menciumnya agar kemauannya untuk hidup timbul kembali dan harapan hidup itu adalah tugasku sebagai juru rawat, bukan terlepas dari kedudukan seorang istri. Aku juga ingin sakit kalau begitu. Kau memang sudah sakit, bangsat. Aku tak mau dikemah. Kenapa dia, Let? Dia tidak ingin dikemah. Dia ingin mati di samping senjatanya. Tentu, kita semua akan mati. Takkan ada yang mengenang jasamu sebagai pahlawan. Dia tidak harapkan mati sebagai pahlawan. Dia hanya ingin mati di samping senjatanya. Untuk apa? Kita semua tahu bahwa dia penembak ulung. Penembak ulung lari diburu ketakutannya sendiri. Dan mati dibunuh kuman. Kasihan. Hei, kenapa dulu kau tidak diam saja di sana ketika Belanda menyerang? Kau bisa mati sebagai pahlawan. Kita punya komando. Kita patuhi perintahnya. Siapa? Pak Kapten. Pak Kapten. Pak Kapten. Pak Kapten yang menembak mati jurumudi ditembak begitu saja hanya karena menolak penyeberangan kita dari Pulau Jahanam ini. Setelah itu, secara gegabah itu tak setia pada perjuangan bangsa. Setelah menyeberangkan kita di Pulau Jahanam ini, perahunya malah ditenggelamkan dengan alasan agar tak terjadi pengkhianatan. Alasan yang terlalu ditarik-tarik. Karena aku tahu alasan utamanya adalah agar ia dijeraja di daerah pelariannya. Kapten yang lari karena gamang dan lawan. Setelah itu, dia menerangkan pada bawahannya. Tidak apa, ini siasat perang. Padahal, hatinya sudah cukup senang. Karena istrinya turut diselamatkan. Kau menghina lagi, bangsat. Aku tahu tipu dayanya. Malam itu, saat kau berciuman dengan jurumudi, suamimu ku kasih tahu. Tapi dia hanya tersenyum masam. Dia tidak bertindak apa-apa baik sebagai kapten ataupun suamimu. Karena dia mengerti malam itu aku sebagai juru rawat, bukan sebagai istrinya. Amboy, ada dari mana yang kau pakai? Ini bukan soal adat. Ini soal kemanusiaan. Hei! Jangan ikut campur kau. Atau kau juga dapat bagian barangkali. Jahanam!
Tembak kau! Oh boleh. Tembak. Tembaklah. Apa bedanya peluru musuh atau peluru bangsa sendiri? Atau mati sekarang atau nanti? Ayo tembak. Ayo tembak! Ah, sungguh ironi. Sebentar lagi, bau udara segar dari pulau ini akan segera tergantikan oleh bau musuh mayat teman-teman kita. Kau tahu kenapa? Karena pulau ini sudah gosong dan gersang. Bibit-bibit kelapa udah hampir habis, burung-burung habis, ular, kadal, tikus, semua habis. Kau tahu apa akhirnya? Kita gali mayat teman-teman kita makan dagingnya. Cukup busuk, tapi cukuplah untuk perut yang lapar. Hui, kami tidak serendah itu. Jangan lebih rendah pernah terjadi. Coba kau bayangkan, Pak Kapten sampai hati menggali daging istrinya. Kenapa tidak sampai hati makan daging teman-teman? Tutup mulutmu! Ini masa depanmu kerbau. Itu kelak akan terjadi kalau kita tak segera keluar dari pulau jahanam ini. Kita harus keluar. Keluar! Mana? Mana? Kemana saja? Bagaimana kalau kita potong pohon-pohon kelapa itu, kita buat rakit, kita berlayar jauh dari pulau jahanam ini? Bagaimana? Sejak dulu sudah kusaksikan kesetiaanmu. Alah, siapa yang mau setia pada siksaan? Siapa? Kau tahu apa yang kupikirkan? Pengecut! Kalau boleh Pak Kapten mati sekarang ini, begitu pangkat dan kuasa tertinggi jatuh padaku, disitulah kau kutembak mati. Siapa yang akan jadi algojomu, Pak Letnan? Dia badannya saja sudah tak rangkat. Bagaimana dia jadi algojo? Ayolah Pak Letnan. Kenapa kau? Aku bisa berbuat. Lihat! Aku bisa berdiri. Jangan Kopral, nanti kepalamu pitam lagi. Tidak, Led. Saat kepalaku panas, hatiku terasa dingin. Tapi di saat hatiku panas, kepalaku terasa ringan. Kau! Penghasut yang memuntahkan. Kalau kau menjadi budak, kau gila sendiri. Kalau kau menjadi anjing Belanda, menyerahlah sendiri. Kami, tentara Republik yang masih punya harga. Kami lebih senang mati di sini daripada harus hidup dihara oleh lawan. Tapi aku tak menganjurkan menyerah pada Belanda. Kita tak mencari daerah Republik Gersang ini. Belanda menduduki seluruh tanah air. Pulau ini saja yang tidak terlalu kecil untuk diperhatikan. Justru tinggal di pulau kecil inilah kita masih bebas. Tapi kita berjuang menyelamatkan Republik. Bukan pulau yang kosong dan gersang ini. Di mana Republik? Republik ialah di mana tanah pertiwi yang tidak diinjak sepatu Belanda. Dan tanah yang telah diinjak dengan perkosa akan kita rebut kembali. Kapan? Kita punya komando. Tunggulah perintah. Komando itu takkan datang. Dia sudah lupa tujuan kita. Dia cukup senang di sini. Sudah punya pangkat, punya istri, punya anjing-anjing setia seperti kau dan kau. Tapi aku tak cukup bodoh untuk mau menjadi anjing setia seperti kalian. Semakin jelek saja keadaan ini, Led. Penanggungan merubah wataknya. Kasihan. Cuma, memang sudah terlalu lama kita di sini, Led. 14 orang, tinggal 5. Mungkin nanti kita tinggal 4. Akhirnya pulau ini kosong juga. Kopral, kita semua akan mati. Tapi masih lama masa itu. Tenanglah, atau kita bisa bebas. Yakinlah, segalanya bisa terjadi. Kenapa Belanda tidak datang saja kemarin, Led? Aku kepingin perang, Led. Pak Kapten, jadi kapan kita berangkat, Pak? Kemana? Menyelamatkan Republik, membebaskan bangsa, Pak. Aku ingin tebang pohon-pohon kelapa ini. Aku buat rakit. Aku berlayar jauh dari pulau jahanam ini. Pak Kapten, karena ketiadaan alat tulis menulis, secara lisan tersampaikan permohonan membuat rakit. Mohon segera dijawab.
Laporan selesai. Tidak keberatan Komando Republik. Pakai barangku. Kerjakan. Begitu keras keinginannya ingin ke seberang, Pak. Aku juga mau ke seberang, Pak. Aku ingin bersatu dengan pasukan-pasukan kita di sana, Pak. Aku tak ingin mati dalam keadaan sepi yang seperti ini, Pak. Aku ingin mati perang, Pak. Kematian sama di mana-mana kau. Hidup ini adalah jajanan segala kehendak. Orang-orang bebas pun masih dijajah kebebasan diri. Kebebasan yang mutlak akan datang setelah kita hidup. Mati, ya, mati itulah kebebasan. Kebebasan perseorangan yang abadi. Karenanya, kematian sama di mana kau. Tapi datang lebih baik dari menunggu, Pak. Merdeka. Merdeka. Pak Kapten, karena ketiadaan alat tulis menulis, secara lisan saya sampaikan permohonan bantuan tenaga untuk membawa rakit. Mohon sebaik-baiknya. Laporan selesai. Karena tidak ada cadangan tenaga, laporanmu telah selesai. Aku sedia membantu, Pak. Kesediaanmu diterima dengan baik, tapi bantuanmu ditolak. Kenapa, Pak? Rahasia tentara. Aku rasa itu adalah rahasia Bapak pribadi. Bapak tentu saja menyembunyikan sesuatu yang menyangkut nama baik Bapak. Dan yang lebih kecilnya lagi, Bapak mencoba melemparkan semua persoalan ini kepada kami yang ingin pulang ke alam wajar, Pak, dan kembali kepada kebudayaan. Kopral, ingat kau bicara terhadap kapten. Aku tahu, Bapaklah yang paling dipatuhi, dihormati. Tapi patuh pun ada dasarnya, Pak. Hormat ada tempatnya. Seperti lautan, ada pantainya. Daratan, ada tepinya. Dan selama ini aku patuh, Pak. Jarak jauh ku jalani, api ku tembus, maut ku tantang. Itu semua demi taatku pada pimpinan. Tapi maaf, Pak, kali ini aku membantah. Karena Bapak telah menyalahgunakan kekuasaan Bapak. Dengan bedil, kau menembak dengan tepat, Kopral. Dengan lidahmu, kau tidak pernah berbicara dengan benar. Bedil hanya membutuhkan keahlian dan kebiasaan latihan. Tapi lidah membutuhkan bijaksanaan, pengetahuan, dan pendalaman. Apa hubungannya petua itu dengan persoalan kita sekarang ini? Untuk tidak mengatakan bahwa anggapanmu terhadapku sangat keliru, kau tahu kenapa dia sangat ingin pergi ke seberang. Karena di sana ada pacarnya, gadis Indo. Dulu dia pernah menyelamatkannya dari tuduhan mata-mata. Sekarang dia bersikeras untuk menyeberang dan dapat berharap melindungi pacarnya itu dari serdadu-serdadu Belanda. Dia pernah bertanam budi. Kini dia ingin melihat tanamannya itu menghasilkan buah. Buah yang dapat menghilangkan azaban tanah jajahan ini. Kau tahu apa yang kau harapkan di sana? Paling banyak kau menangis melihat tanah airmu diinjak bangsa lain. Kita ke sana membebaskannya, Pak. Dengan apa? Dengan senjatamu yang suntai itu, kepalamu yang selalu hitam, dan kemaluanmu yang selalu bengkak itu. Dengan darah dan nyawaku. Lebih baik menggunakan otak yang waras, Kopral. Sudah siap rakitmu? Mana perahumu? Perahu, ada perahu. Di mana? Di sana, terdampar di sana. Mari. Di mana perahu? Sana perahu, Pak. Ada perahu, Let. Biarkan saja, Kopral. Kau tak bahagia?
Apa kau tak ingin pulang ke seberang, Led? Led, Letan, inikah kemerdekaan yang kita perjuangkan selama ini? Inilah perjuangan kemerdekaan itu, Kopral. Perjuangkan namanya dengan hal seperti ini. Menunggu ajal datang dan pulau setan ini semakin menyekik perasaan. Kau tahu, Led, kita ini orang-orang tutupan yang terbuai oleh lapar dan lumpuh karena penyakit hati yang kecil mengambil langkah penyelamatan. Aku ingin pulang ke seberang, Led. Aku tak mau di sini. Kuasaku tidak berubah karena cinta dan siksaan, kawan. Kasihan. Aku lebih kasihan pada watakmu yang tak pernah berubah karena kebeguan yang kaku. Biadablah watak itu yang menjajah hati sampai gundul dan kering. Kemenangan apa yang telah kau rebut dengan kebebasan hatimu yang subur dan basah itu? Tidak lebih dari penyakit hitam dan penyesalan pahit. Kau tahu kenapa hal ini bisa terjadi? Kau tahu karena kau tidak cukup sadar untuk siapa kau berjuang. Kemerdekaan yang kita perjuangkan ini bukan buat kita, buat anakku, buat anakmu, dan buat anak cucu bangsa Indonesia. Buat anakku, Ya, anak cucu yang akan menyelesaikan perjuangan kita dan mengukirnya menjadi sejarah yang kekal berupa kebebasan abadi. Kenapa kau menangis, Kopral? Apakah aku mengingatkan pada anakmu? Pada istrimu? Atau pada keluargamu? Kenapa, Kopral? kau mengingatkanku pada suatu dosa, Led. Dosa kemanusiaan yang besar. Apa itu? Apa kau bisa menyimpan rahasia, Led? Belum pernah. Tapi kau coba. Pulau ini sepi, bukan? Itu bukan rahasia. Ya, kesepian itu menggilakan, Led. Dan kegilaan serta kesepian ini minta disembuhkan, bukan? Itu belum rahasia. Ya, tapi yang hanya bisa menyembuhkan kesepian serta kegilaan hanya seorang perempuan, bukan? Itu rahasia umum. Ya, tapi di pulau ini hanya ada seorang perempuan, bukan? Ya, hanya itu Pak Kapten. Justru itu, Led. Dan aku jatuh cinta padanya, Led. Cinta bukanlah rahasia, Kopral. Tapi kodrat. Datangnya tak bisa kau ingkari. Hilangnya pun kelak tanpa kau sadari. Mungkin. Tapi cintaku padanya begitu besar, Led. Begitu menggoda. Begitu menggilakan. Ia mampu menaikkan kemauan. Dan kalau malam telah tiba, jauh malam, kenanganku selalu terbawa padanya, Led. Pada istri Pak Kapten. Ya, pada istri Pak Kapten yang manis semampai itu. Kubayangkan dirinya, bayangkan dadanya, betisnya, pahanya. Semua aku bayangkan, Led. Kau lihat ini. Kau lihat darah yang ada di kelaminku ini, Led. Ini bukan bekas dari kecelakaan. Tapi ini adalah luka yang telah kubuat sendiri, Led. Aku telah memotong kelaminku sampai tak tersisa lagi. Karena aku malu, Led. Aku lelah. Setiap malam aku terus membayangkan tubuh istri Pak Kapten. Dan aku terus melakukannya, Led. Lakukannya sendirian, Led. Karena aku takut. Aku malu terhadap dosa ini, Led. Kau gila, Kopral. Kau datangi dia. Tidak. Aku senang dengan kenanganku sendiri. Tapi jadi begitu benci bila kenangan itu membawa pulang bayangan istri Pak Kapten. Kupejamkan mataku, Led. Tapi bayangan itu menembus sampai pelupuk mataku yang paling dalam dan membujuk-bujuk birahiku sampai berkobar-kobar. Bujukan birahi itu tak dapat dipadamkan, Led. Hanya dapat dipadamkan dengan darah bahagia. Inilah darah bahagia.
bahagia, Let. Andai semuanya adalah wajar, Let. Tapi yang kulakukan adalah dosa. Dosa pada siapa kita menderita sekarang ini, Let. Dosa itu berkelanjutan, Let. Jangan berkobar, tak kunjung juga padam. Aku terpaksa membuangnya, dan membuangnya. Lalu kau bilang untuk anak cucuku. Bagaimana caranya aku membuatnya, Let? Sedangkan kelaminku telah kupotong habis. Inilah pangkal dari penyakit hitam, Let. Karena aku kehabisan orang bahagia. Aku malu, Let. Aku malu. Apa ini? Peluk-pelukan. Kopral, kau tidak jadi mati. Tidak. Aku ingin pulang ke seberang, Let. Aku tak mau di sini. Kita semua keluar. Kita harus keluar. Perahu itu masih utuh. Kita tinggal anyam daun-daun kelapa sebagai layarnya. Kita turunkan buah kelapa sebagai perbekalan di sana. Pak Kapten, perintahkan mereka untuk berbuat demikian. Malam ini kita berangkat. Tidak seorang pun pergi dari pulau ini. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Karena sebentar lagi kita mendapatkan kepastian. Apakah Belanda masih berkuasa atau tanah air sudah bebas? Apa bedanya tanah air ini sudah bebas atau belum? Yang penting, kita harus bebas. Bebas dari siksaan, bebas dari kepahitan, bebas dari kesepian, lapar, penyakit. Itulah kebebasan, Pak. Kebebasan abadi. Tak seperti kematian selalu Bapak gembor-gemborkan. Kematian itu hukuman. Hukuman abadi. Kebebasan begitu tidak ada, kawan. Tak ada wujudnya. Kau bebas dari siksaan. Kau akan dibelenggu oleh kemalasan. Kau bebas dari kepahitan. Kau akan diborgol oleh kenyamanan. Kau bebas dari mati kelaparan. Kau akan diterkam mati oleh kekenyangan. Kau bebas dari penyakit yang menjengkelkan. Kau akan mengalami ketuaan yang lebih mengenaskan. Jangan bodoh untuk memburu kebebasan, kawan. Kebebasan itu benar-benar tidak ada. Bohong. Itu pesimisme. Pesimisme atau bukan? Kebebasan itu benar-benar tidak ada. Jadi, mestikah kita tunggu di pulau ini dengan segala himpitan kekeringannya? Ya? 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 Tidak. Sejak lahir, manusia selalu dikekang oleh selimut akan budi. Dikekang oleh segala macam topeng kesopanan. Dikekang oleh segala macam tetek bengek. Cuy! Sekarang kita bisa bebas. Kita bisa bertempur, berperang, menyerbu. Di sanalah kebebasan. Perang itulah kebebasan. Kita bebas dari hukuman bila kita terbunuh. Sekarang juga kita berangkat, Pak. Aku seorang di antara kamu, kawan-kawan. Aku tahu perasaan. Tapi dalam hal ini, perhitungan harus benarkan. Bukan perasaan. Kita tunggu sampai 2-3 lagi. Untuk apa, Pak? Ya, untuk apa lagi, Pak? Perahu yang terdampar itu adalah perahu karang di malam badai. Orang-orang di seberang tentu menunggu nelayan malam. Kita harapkan mereka cepat sampai. Setelah itu, kita ketahui suasana di seberang. Lalu menentukan sikap. Dulu kita cepat mengambil sikap untuk lari. Mengapa sekarang kita tidak cepat mengambil sikap untuk perang, Pak? Besok mati. Sekarang juga mati, Pak. Sebelum mati kita tak boleh menyia-nyiakan hidup. Kita semua berani mati. Kenapa kita takut hidup? Sudah lama kita menyanyiakannya. Berapa lama umur habis kita berikan mentah-mentah hanya untuk penderitaan seperti ini. Ini bukan penderitaan. Ini ketabahan. Tabah. Bapak bisa tabah karena Bapak manusia lihat batas. Tak punya lagi kehendak, tak punya lagi hasrat, tak punya lagi rindu. Tapi kami, manusia padat akan kehendak. Kami dambakan masa depan gemilang. Kami dambakan pengetahuan. Kami dambakan pakaian.
Kami dambakan perempuan. Lebih-lebih perempuan Indo. Tak peduli perempuan apa. Aku butuh kepuasan. Di mana manusia pernah puas? Kepuasan sama saja dengan kebebasan. Hanya ada kata-katanya saja. Tak ada wujudnya. Jangan hidup seperti ombak orang muda. Dari jauh di dekat pantai, sudah sampai cah sendiri. Lebih baik pecahkanlah berbuat, Pak. Tepat. Tapi dia tak akan berbuat apa-apa. Dia tak akan mau berbuat apa-apa. Kawan-kawan, kalian tahu kenapa dia tidak mau meninggalkan pulau ini? Karena dia sudah tua dan istrinya cantik. Dan dia tahu istrinya tidak setia. Tutup mulutmu, babi! Aku bicara karena terlibat. Aku turut terlibat, hai manusia. Dan aku, babi yang ingin bebas. Kau pikir dengan kebebasanmu itu, kau lantas bisa berjumpa dengan gadis Indomu itu? Begitu dulu kau datang kemari, begitu dia dibuntingkan serdadu Belanda. Dunia tidak sedaun kelor. Tapi bagiku, pulau ini seperti daun jelatang. Bagi Pak Kapten sudah lengkapnya pangkat dan istri, pulau ini seperti surga. Baiklah, kalau itu yang menjadi persoalan. Kuceraikan istriku, kawinilah dia. Kapten! Sungguh Pak, Kau bawa saja nanti malam yang kau suka di pulau ini. kenapa nanti malam? Sekarang, Talakku sudah jatuh, dan dia istrimu. Kapten! Pak Kapten, aku tahu kau tak akan berani berbuat seperti itu. Bagi Pak Kapten, lebih baik mati daripada kehilangan istri. Pergi sekarang. Sungguhan Pak. Pergi kataku, setan. Baiklah. Ayo. Di sana kemah. Kemah. Kami ingin berbulan madu di alam bebas. Setan! Kau membunuh pengantin baru. Aku membunuh babi, Kapten. Tewas! Kau tahu akibatnya? Aku hanya tahu sebabnya, Kapten. Dia mau merusak tata sila. Dia memperkosa norma-norma kemanusiaan. Kenapa kau tidak tembak aku saja? Aku yang telah memberikan kesempatan tata susila itu dirusak. Norma-norma diperkosa. Seharusnya aku yang kau tembak, setan. Tindakan Bapak mempunyai latar belakang. Punya latar belakang nasionalisme yang tak boleh mengkhianati perjuangan. Punya rasa toleransi kemanusiaan yang mendalam. Walaupun itu semua bersifat terlalu fanatik. Tetapi dia, babi itu, dia hanya punya latar belakang pengumbaran nafsu-nafsu semata. Itu sentimen. Betapapun kau bersalah dan tidak ada putusan lain. Kobral, pegang. Kapten! Apa ini, Pak? Kaulah berpangkat letnan dalam tentara Republik dipersalahkan. Pertama, membunuh pengantin baru. Kedua, tidak melaksanakan aturan kapten. Ketiga, tidak mendengar wewenang kapten. Maka, tentara Republik di pulau ini menyatakan hukuman mati. Kobral, tembak! Kapten! Itu kan hukuman rimba. Kau yang membuat hukuman ini jadi rimba. Kau dengan saya menjalankan hukuman itu. Kobral, tembak! Abang! Kapten! Setan! Kapten! Abang! Kau gila! Kau sungguh gila! Lama ini aku cuma menganggap kamu keras. Sekarang aku tahu kau kejam, kau buas, kau bodoh. Kaulah ombak yang melandai-landai. Dari jauh rindu ke pantai, tapi pecah sebelum sampai. Kaulah kapten yang menyebarkan Republik. Kalau
sendiri. Aku malu, Abang. Tapi malu itu bukan dosa, hanyalah penyesalan. Kematianmu tak mungkin lagi kebebasan abadi. Tidak mungkin lagi. Kebebasan sudah tergadai pada semacam kesombongan hewan. Jangan coba menanti-nantikan kebebasan abadi. Diambangnya siap menghadang nyawa-nyawa yang ingin membalas dendam. Celakanya kau menutup kebebasanmu sendiri. Malu, Berta. Malu. Kita berangkat. Kemana? Seberang. Ke seberang? Ya, Mereka? biarkan busuk apa dimakan burung. Kau gila. Jauh bantah. Aku tidak pernah membantah. Tapi dulu selagi kau menjadi kapten kesatria dan suamiku yang mulia. Aku masih kapten yang baik dan suamimu. Aku bukan istrimu lagi. Ingat, aku sudah dicerai dan janda tersan yang mati teraniaya. Itu cuma sumbanganku, Mutia, untuk menyatakan kebesaran jiwaku. Kau tetap istriku, Mutia. Jangan, Dama. Aku janda yang belum habis idam. Baiklah, kalau kamu seperti itu. Tapi kita harus berangkat. Tidak, suamiku belum dikubur. Besok kita kerjakan dan tunggu sampai nelayan-nelayan yang karam itu datang kemari. Dan kalau Belanda masih berkuasa, kita terus bertahan di sini. Tapi aku tidak sanggup, Mutia, tinggal di sini. Baik semalam lagi. Aku tersiksa. Arwah-arwah mereka akan menghantuiku, mencekikku, membunuhku, Mutia. Mereka akan mencarimu ke seluruh pelosok bumi, Kapten, dan menjadi bayang-bayangmu sendiri. Kau tak akan bisa bebas. Bisa? Bisa? Aku akan pergi ke kota yang paling ramai. Aku akan pergi ke bioskop, ke masjid, ke gereja secara bergantian. Dan aku tidak akan tidur, Mutia, supaya hantu-hantu mereka tidak datang ke mimpiku. Akan mencari kebebasan itu, Mutia. Kebebasan abadi. Tidak pada kematian. Tidak pada peperangan. Tidak pada kehidupan. Tidak pada penghidupan. Kemana? Tidak tahu, Mutia. Tidak tahu. Tidak jauh, Abang. Tidak jauh. Di mana, Mutia? Dalam hati. Dalam hati? Ya, hati sendiri. Ah! Tidak abadi, Mutia. Tidak abadi. Tidak abadi tapi sempurna, Bang. Aku maunya yang abadi. Yang abadi. Tidak ada yang abadi, Abang. Ketidakabadianlah yang abadi. Akan kucari sampai dapat, Mutia. Kebebasan abadi. Aku berangkat. Abang, Abang. Mutia!